Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ansar Akil dalam audio motivasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada dua jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai sukses. Tentu setiap orang, kita semua ingin sukses dalam hidup ini. Namun dalam kenyataannya banyak orang tidak bisa mencapai tujuannya karena berbagai hal. Salah satu penyebab mengapa orang tidak sampai pada tujuan yang diinginkan karena strategi, cara atau jalan yang ditempuh tidak sesuai dengan apa yang dia perlukan untuk sampai ke tujuan dengan cepat, dengan berhasil, dengan efektif, dengan efisien. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan ada dua jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai kesuksesan. Jalan yang pertama adalah trial and error. Ini adalah istilah dari bahasa Inggris. Trial berarti mencoba, error artinya kesalahan. Trial and error adalah satu metode yang kita gunakan untuk mencapai tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini dilakukan dengan metode coba-coba, membuat banyak eksperimen, membuat banyak kesalahan. Di dalam trial and error, orang-orang terus mencoba, terus melakukan praktek untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dari berbagai kesalahan yang dilakukan, mereka belajar dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Metode trial and error ini juga banyak dipakai oleh ilmuwan atau pengusaha maupun orang-orang sukses. Seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa beliau telah mencoba 10.000 kali untuk menemukan lampu listrik. Dengan gagal 10.000 kali, maka Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu listrik. Jadi untuk sampai pada penemuan lampu listrik itu, maka Thomas Alva Edison terus melakukan uji coba terus-menerus. Kesalahan, kegagalan itu tidak membuat dia mundur, tapi dia terus mencoba sampai dia menemukan kebenaran, menemukan tujuannya, mencapai apa yang dia inginkan. Inti dari trial and error ini adalah upaya yang terus-menerus dilakukan tanpa henti, tidak mudah menyerah, karena dengan mencoba kita akan menemukan jalan baru, apakah itu jalan kesalahan atau jalan menuju kebenaran untuk mencapai tujuan. Ketika melakukan kesalahan, maka kita melakukan respon, dan setiap kita melakukan respon itu, pengetahuan kita bertambah, keterampilan kita bertambah, kita bisa mengenali kesalahan-kesalahan itu, dan kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan itu di masa mendatang, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita bisa menemukan cara yang benar dan menemukan tujuan kita dan sampai pada impian yang kita inginkan. Jadi saudaraku, trial and error ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang belum menemukan satu pola yang tepat, belum menemukan gambaran yang pasti tentang jalan yang ingin dia capai, sehingga dia terus melakukan praktek,
melakukan coba-coba, uji coba sampai dia menemukan apa yang betul-betul diinginkan. Tentu metode ini memerlukan kerja keras, memerlukan energi yang besar, memerlukan waktu yang lama, memerlukan keseriusan, kesungguhan, komitmen, sehingga cara ini akan membuat Anda lama untuk sampai di tujuan jika jalan trial and error ini tidak membawa kita pada keberhasilan, tapi membuat kita mengalami kegagalan terus-menerus yang tidak bisa dikoreksi, yang tidak bisa diperbaiki, sehingga kegagalan itu justru membuat banyak orang berhenti mencoba. Namun trial and error ini bisa membawa kita pada keberhasilan jika kita terus melakukan uji coba tanpa henti, tidak menyerah, terus-menerus sampai kita mendapatkan apa yang betul-betul kita inginkan. Ini cara yang pertama. Saudaraku, cara yang kedua adalah dengan metode modeling. Metode modeling ini merupakan suatu proses perancangan, perencanaan untuk menentukan, mempersiapkan langkah-langkah untuk membangun satu sistem sehingga kita telah melakukan satu perencanaan, pola, dan selanjutnya kita tinggal menerapkan langkah-langkah perencanaan atau perancangan yang telah kita buat sebelumnya. Cara kita memodel ini akan menentukan pencapaian kesuksesan kita lebih cepat karena kita sudah membuat satu rancangan, membuat satu perencanaan, membuat suatu blueprint mengenai langkah-langkah, mengenai arah, mengenai program ataupun sumber daya yang kita butuhkan di dalam mencapai tujuan. Itu sudah dipersiapkan semua. Manfaat dari modeling ini sebenarnya banyak sekali, terutama bisa menghemat sumber daya yang kita miliki karena kita sudah punya pola, karena kita sudah memiliki contoh, sudah memiliki program yang akan kita implementasikan, yang akan kita terapkan di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Modeling yang paling mudah adalah meniru. Kita meniru pola orang-orang yang telah berhasil, kita meniru langkah-langkah orang-orang yang telah sukses, mencontoh, menjadikan mereka mentor, menjadikan mereka pelatih, menjadikan mereka sebagai rujukan di dalam bertindak, maka kita juga bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan seperti mereka. Modeling ini juga bisa memberikan kepada kita model-model visual apa yang akan kita lakukan, juga menjadi panduan bagi kita dalam bertindak, mengontrol tindakan-tindakan kita. Kita juga akan lebih terarah ya, dan lebih mengurangi resiko yang mungkin akan kita dapatkan dibandingkan dengan metode trial and error. Nah, saudara sekalian, pada umumnya saat ini orang-orang lebih senang untuk menggunakan metode modeling karena cara ini lebih cepat, cara ini lebih mengurangi resiko, lebih sederhana, dan mampu mengontrol tindakan-tindakan kita untuk sampai di tujuan. Namun dengan metode modeling ini juga tentu saja bisa mengurangi daya kreativitas, daya inovasi kita, karena kita hanya mengandalkan pola
atau model yang sudah ada yang akan kita terapkan. Nah, dari dua metode ini, trial and error maupun modeling, semuanya bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kita, mencapai tujuan-tujuan karir kita, tujuan bisnis kita, maupun tujuan hidup kita yang lain. Namun untuk mempersingkat waktu, mengurangi resiko, kita bisa memilih modeling dengan mencari contoh, meniru orang-orang yang telah sukses, mendapatkan pola yang sudah teruji, maka dengan menerapkan model itu, menerapkan pola itu, kita juga bisa sukses lebih cepat seperti orang-orang yang telah sukses sebelumnya melalui model yang mereka terapkan, dan kita tinggal mengikuti langkah-langkah dan mencontoh mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.